Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata, penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik dan luar biasa, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang menikmati kebaikan Tuhan katakan amin. Amin. Pagi hari ini mari siapkan hati kita untuk kita boleh datang kepadanya, menikmati setiap hadirat Tuhan. Mari bersama-sama saja kita tundukkan kepala. Kami mau nyatakan Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami menyatakan kami perlu Engkau Bapa. Sebab kami tahu kasih setiamu dan rahmat-Mu yang selalu baru melingkupi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kerinduan kami pagi hari ini biarlah Engkau melawat setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah mereka, menjamah, memberikan damai, memberikan sukacita bagi setiap umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami datang membawa pujian, sembah, dan mazmur kami yang terbaik kepada-Mu Bapa. Sebab Engkaulah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa
syukur kami bagi Yesus, sebab Engkaulah layak. Terima sembah syukur kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan-Mu. Biarlah Kau disenangkan dengan pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku
Shalom, haleluya. Jemaat GPI Kingdom of God yang dikasih Tuhan, yang diberkati Tuhan. Senang sekali saya boleh melayani penyampaian firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Petrus Eng, yang telah mempercayakan kepada saya untuk mencapaikan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita semua mengalami kondisi keadaan dampak dari pandemik COVID-19 yang sudah 1 tahun lebih berjalan. Dan kalau kita sudah melewati 1 tahun dalam kondisi seperti ini, kita sudah melewati dengan baik, kita diberikan kesehatan, kita mengalami keadaan yang baik-baik saja saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya. Saya percaya apa yang terjadi semua dalam kontrol Tuhan. Dan pasti ada pemberian perlindungan bagi umat yang bersungguh hati kepada Tuhan. Percayalah akan hal itu. Nah, tema khotbah saya pada minggu ini, saya berikan tema, saya berikan judul, menjadi umat yang bersungguh hati. Menjadi umat yang bersungguh hati. Mari kita katakan sama-sama. 2, 3. Menjadi umat yang bersungguh hati. Kalau kita sungguh didapati Tuhan, kita sangat mengandalkan Tuhan. Kita sangat bergantung sama Tuhan Yesus saja. Maka pasti ada perbedaan. Ada perbedaan orang yang sungguh berharap sama Tuhan. Yang beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan. Dengan yang tidak beribadah. Ada perbedaan. Itu pasti. Nah, ayat firman Tuhan saya ambil dari 2 Tawarikh pasal 16 ayat 1 sampai 13. Mari kita akan baca sama-sama. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baasha, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaraan rumah Tuhan dan dari perbendaraan rumah raja, dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad, raja Aram, dan yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baasha, raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul Kala Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baasha mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama, ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baasha untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mizpah. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Ayat 9 kita baca dengan suara keras, ayat 9a, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa
menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tapi pertolongan tabib-tabib. Ayat 13, kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Amin. Berbahagialah orang yang telah mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Hanya umat Tuhan yang bersungguh hati kepadanya yang akan dituntun oleh Tuhan untuk mengalami keluputan, perlindungan, serta penyertaannya dalam memasuki hari-hari ke depan. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID ini. Tapi saya tetap percaya orang yang bersungguh hati kepada Tuhan akan bisa melewati situasi keadaan apapun ke depan. Nah, kita akan belajar dari Raja Asa. Raja Asa itu awalnya dia hidup benar. Awalnya dia mengandalkan Tuhan. Tetapi pada akhirnya dalam usia yang tua, dia justru tidak lagi sepenuh hati mengikuti Tuhan. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang bersungguh hati kepada Tuhan? Karena janji Tuhan adalah mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang yang sungguh-sungguh bersungguh hati kepada Dia. Waduh, kekuatan Tuhan bagaimana saudaraku? Luar biasa. Dia Allah yang Maha Kuasa. Karena firman Tuhan jelas tertulis bahwa Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Dan kondisi yang sulit apapun, kalau kekuatan Tuhan dilimpahkan kepada saya dan saudara, pasti kita akan kuat menghadapi situasi kondisi apapun. Dan apa yang harus kita lakukan menjadi orang yang bersungguh hati? Belajar dari Raja Asa ini. Yang pertama, tetap percaya dan terus mengandalkan Tuhan. Tetap percaya dan terus mengandalkan Tuhan. Di 2 Tawarikh pasal 16 ayat 2 tadi, Raja Asa itu mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad Raja Aram. Kenapa sampai berani-beraninya Raja Asa itu mengambil emas di rumah Tuhan? Bukan hanya di perbendaharaan rumah raja, di tempat dia punya kekayaan menyimpan harta, tapi juga di rumah Tuhan. Karena apa? Dia mau nyogok. Dia mau berikan kepada Raja Aram, Ben-Hadad. Karena dia mengalami keadaan yang sulit. Dia akan diserang oleh Raja Israel, Baesa namanya. Dia mulai memiliki keraguan. Apakah dia bisa mengalahkan Raja Baesa, Raja Israel, saat raja itu menyerbu Yehuda? Maka dia cari amannya. Dia cari amannya dengan apa? Dia minta bantuan Raja Ben-Hadad. Bantuan manusia yang dia andalkan yang bisa meluputkan dia. Walaupun untuk itu dia harus memberikan emas yang diambil dari rumah Tuhan juga. Dia sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia sudah tidak lagi mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Dia mulai mengandalkan manusia. Orang yang sudah tidak lagi sepenuh hati mengandalkan Tuhan, maka pasti dia akan mencari pertolongan dari manusia. Dan ini yang dialami oleh Raja Asa. Orang yang sungguh-sungguh terus mengandalkan Tuhan, maka apapun keadaannya, sesulit apapun keadaannya, dia akan terus tetap mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Raja Asa ini sebenarnya sudah punya pengalaman mujizat ditolong Tuhan. Kalau saudara baca di 2 Tawarik pasal 14, itu dia pernah mengalami keadaan yang lebih parah sebelumnya. Yaitu apa? Ada Sera, Raja Ethiopia, yang menyerbu Yehuda dengan pasukan yang begitu banyak, yaitu 1.300.000 kereta. Secara hitungan matematika, Raja Asa tidak mungkin menang dengan Raja Sera, Raja Ethiopia ini. Tidak mungkin menang, karena kalah jumlah. Tapi dia itu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan pada waktu itu. Di 2 Tawarik pasal 14 ayat 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Doanya didengar Tuhan. Tuhan tahu kedalaman hati Raja Asa. Dia mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, dan Tuhan tolong. Raja Asa berhasil mengusir Sera, mengalahkan Sera dengan 1.000.000 pasukannya. Menang total, dan akhirnya apa? Dapat berkat yang luar biasa. Bonus apa? Jarahan yang besar. Allah yang memberikan kemenangan kepada Raja Asa. Saya percaya saudara semua pernah mengalami pertolongan Tuhan. Pernah mengalami mujizat Tuhan. Mungkin itu tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Cukup itu. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Ingat-ingat terus pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan telah menolong kita pada masa-masa yang lalu, maka percayalah dengan sepenuh hati, Ia juga sanggup dan terus akan menolong kita untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Apapun kesulitan kita. Tidak seperti Raja Asa. Berjalannya waktu, dia mengalami masalah, yaitu Raja Baisa, Raja Israel mau menyerang dia, yang sebenarnya jumlah pasukannya jauh lebih kecil daripada pasukan Ethiopia, Raja Sera. Tapi kok dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan Behadab, Raja Aram. Ini yang Tuhan tidak suka. Demikian juga kita, saudaraku. Kalau kita sudah berjalan waktu, tidak lagi mengingat-ingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, dan kita mengalami suatu masalah, dan kita tidak lagi mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Kita sudah mulai bercabang hati mengandalkan manusia. Mengandalkan orang-orang lain. Tuhan tahu dan Tuhan tidak suka. Dan Tuhan angkat tangan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya percaya saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya banyak sekali mengalami pertolongan Tuhan. Tahun yang lalu saya juga kena COVID. Bulan Oktober saya kena COVID sama istri saya. Saya isolasi di asrama haji selama 1 minggu. Paru-paru saya juga sudah kena. Ada flek-flek putih setelah ditorak itu. Dan sempat saya juga ngos-ngosan. Tapi puji Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang aku sembah. Memulihkan saya sempurna. Menyembuhkan saya sempurna. Saya hanya memperkatakan firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, aku telah disembuhkan Tuhan dari COVID dan segala efek negatifnya. Dan kemudian tidak lama, betul-betul saya mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Saya sudah tidak ngos-ngosan lagi. Dan itu singkat sekali, tidak sampai 1 minggu. Setelah isolasi, ya saya ditolong Tuhan, saya disembuhkan Tuhan. Karena saya memperkatakan firman Tuhan. Ada kuasa sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan. Kalau kita sungguh mengimani,
memperkatakan, aku telah sembuh karena kasih karena Tuhan, aku telah sembuh. Walaupun belum sembuh, tapi aku yakini aku telah sembuh. Aku perkatakan aku telah sembuh. Aku mengucap syukur, aku berterima kasih untuk kesembuhan yang dari Tuhan dan terjadi. Itu pula yang akan terus saya ingat saat saya menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Saya mau tetap terus mempercayai Tuhan dan hanya bergantung sama Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi umat yang bersungguh hati? Yang pertama adalah tetap terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, mau menerima teguran. Nah, Raja Asa ini sebenarnya dia bisa saja mengalami perubahan tentang sikap hatinya kalau dia mau menerima teguran. Tuhan sayang kepada dia. Tuhan mengutus seorang pelihat, seorang hambanya yang bernama Hanani untuk menegur dia. Supaya dia bertobat, diingatkan, "Hei Asa, mengapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu tidak lagi sepenuh hati mengandalkan Tuhan? Mengapa kamu sekarang bergantung kepada Benhadad Raja Aram yang pada mulanya Allah itu berencana menyerahkan Raja Aram kepadamu. Tapi dengan hal yang kau kerjakan sekarang terluputlah Raja Aram dari tanganmu. Mengapa kau bergantung pada Aram? Kenapa tidak bergantung sama Tuhan? Bukankah Tuhan telah menolong kamu pada masa yang lalu, melepaskan kamu dari Ethiopia, Raja Sera yang begitu banyak pasukannya. Tuhan sudah menolong kamu. Kenapa sekarang kamu tidak bergantung sama Tuhan? Betapa bodohnya kamu. Sebenarnya itu teguran yang harusnya membuat Raja Asa itu bertobat. Ingat kembali kepada Tuhan. Tapi dia tidak mau ditegur. Dan dia menjadi marah dan memasukkan Hanani ke penjara. Kenapa? Sombong. Orang yang sombong tidak bisa ditegur. Orang yang sombong tidak bisa dinasehati. Karena menganggap dirinya benar. Apa yang dia lakukan benar. Padahal salah. Beda dengan Raja Daud. Raja yang besar. Saat dia berbuat dosa. Berzina dengan Batseba. Membunuh Uria suaminya. Nabi Nathan disuruh oleh Allah. Untuk menegur Daud. Daud punya kerendahan hati. Dia membuka hatinya untuk teguran. Dan dia bertobat. Dan Tuhan pulihkan dia. Demikian juga saya dan saudara. Jaga hati ini. Untuk terus memiliki kerendahan hati. Dan siap menerima teguran. Untuk kebaikan kita. Tuhan sangat sayang kepada kita. Dan karena sayangnya kepada kita. Maka saat kita berbuat dosa. Dan Tuhan menegur kita melalui roh yang ada dalam diri kita. Melalui firman-Nya. Tapi kita masih belum bertobat. Akhirnya Tuhan pakai orang lain untuk mengingatkan kita. Pakai situasi kondisi untuk mengingatkan kita. Supaya kita berbalik bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan saya percaya pandemi COVID-19 ini diizinkan Tuhan. Ujung-ujungnya apa saudaraku? Supaya manusia bertobat. Supaya manusia bertobat sungguh-sungguh kembali pada Tuhan, ingat akan Tuhan. Sebenarnya ini. Tapi masih banyak orang yang belum bertobat. Dan biarlah kita sungguh-sungguh terus menjaga hati ini. Untuk tetap mengandalkan Tuhan. Dan terus menjaga hati ini. Memiliki kerendahan hati. Untuk menerima teguran. Yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Supaya kita menjadi umat yang bersungguh hati. Yaitu terus menjaga hati ini untuk tetap bersih. Tidak menyimpan dendam. Tidak menyimpan dendam. Tidak menyimpan sakit hati. Karena apa? Raja Asa marah atas teguran daripada Hanani. Maka tertulislah di ayat 10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Sakit hati.
Bukan saja dia tidak mau terima teguran, tidak mau mendengar nasihat dari Hanani, tapi lebih daripada itu, sakit hati. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berbahagialah orang suci hatinya, karena dia akan melihat Tuhan. Dan pemazmur menulis, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar doaku. Penting sekali hati yang bersih. Bahkan Rasul Paulus, rasul yang besar, di Kisah Rasul 24 ayat 16, Rasul Paulus senantiasa selalu menjaga hatinya supaya tetap murni di hadapan Allah dan manusia. Rasul yang besar, rasul yang hebat. Perjanjian baru sebagian besar ditulis oleh Rasul Paulus. Pelayanan disertai dengan tanda-tanda ajaib, dengan mujizat-mujizat. Itu pun dia tahu persis pentingnya menjaga hati untuk tetap murni di hadapan Allah dan manusia. Termasuk menjaga hati untuk tidak menyimpan kepahitan. Saudara mungkin mengalami perlakuan tidak adil dari siapapun. Orang yang mungkin saudara kenal baik. Difitnah, dirugikan. Atau apapun yang secara manusia membuat kita tersinggung. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, ampunilah setiap orang bersalah kepadamu. Doa Bapa kami mengajarkan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Petrus berkata, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali. Tuhan katakan, tidak. Tapi 7 kali 70 kali. Tak terbatas. Seperti Tuhan telah mengampuni saya, seperti Tuhan telah mengampuni kita, demikian juga Tuhan mau kita mengampuni sesama kita. Ukurannya seperti Tuhan telah mengampuni kita. Berapa kali kita berdosa kepada Tuhan? Lebih banyak mana? Dosa kita pada Tuhan atau sesama kita kepada kita? Pasti lebih banyak dosa kita kepada Tuhan. Tapi kita datang kepada Tuhan, minta ampun. Tuhan katakan, aku mengampuni kamu. Setiap orang mengaku dosanya, Allah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosanya, kesalahannya, dan menyucikannya. Percayalah. Maka apa yang harus kita lakukan? Ayo, jaga hati kita. Sungguh-sungguh. Jangan menyimpan kepahitan. Karena itu juga bisa berdampak pada tubuh jasmani kita. Sakit penyakit. Raja Asa, tahun ke-39 pemerintahnya, setelah dia ditegur oleh Hanani, kemudian apa? Dia sakit di kakinya. Sakit di kakinya jauh dari jantung. Bukan sakit yang berat sepertinya, tapi sakit di kakinya. Karena dia tidak bergantung kepada Tuhan, tapi kepada tabib-tabib saja. Artinya, dia tidak berdoa minta pertolongan Tuhan. Dia tidak berharap sama Tuhan, biarlah Tuhan memakai, memberkati tabib-tabib untuk bisa menyembuhkan melalui obat-obat yang diberikan oleh tabib. Dia hanya percaya sepenuhnya pada tabib, tapi tidak lagi pada Tuhan. Dan Tuhan tahu kedalaman hatinya. Dan akhirnya, sakit kaki itu menjadi semakin parah. 2 tahun kemudian, dia mati karena sakit itu. Sebenarnya ada waktu 2 tahun untuk dia bertobat karena sakit. Ingat, Tuhan sanggup berbicara. Tuhan bisa berbicara melalui sikon, situasi kondisi yang diizinkan. Situasi kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Untuk kita ingat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Percayalah, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati. Janji-janji Tuhan tersedia untuk orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya dan amin. Terus renungkan firman Tuhan.
supaya iman kita, iman saudara terus teguh. Karena firman Tuhan di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Percayalah firman Tuhan ya dan amin. Mari kita mengalami kuasa firman Tuhan. Bagian kita, lakukan perintah Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Ayo, biarlah Tuhan sungguh-sungguh melihat hati kita, kedalaman hati kita, bahwa kita bersungguh hati kepada Tuhan. Dan kita terus akan mengalami sungguh kemenangan demi kemenangan karena Tuhan. Persoalan boleh ada, tapi kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara semua. Percayalah itu. Immanuel, Allah selalu beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami mau menjadi umat yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan saja. Terus mempercayai Tuhan. Menjadi umat yang bersungguh hati kepada Tuhan. Tuhan, temukan dalam diri kami semua bahwa kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, setia pada Tuhan, hanya percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada kami. Sehingga dalam kondisi apapun, kami tetap akan penuh dengan kemenangan menjalani hidup ini. Kami tetap bersyukur, kami tetap bersukacita, setia kepada Tuhan, setia dalam ibadah, hidup dalam kebenaran. Roh Kudus, Engkau yang menolong dan memampukan kami. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat GBI, Kingdom of God, diberkati Tuhan. Dipakai Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari angkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus dan siap menerima berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.